Hey, what up amigo, back again with me, episode by KB Ricky. Hari ini, detik ini, gue lagi ada di outdoor, tepatnya ada di Garut. Yang mungkin baru kali ini gue datang ke sini 2 kali lah. Dan waktu pertama kali gue kesini langsung jatuh cinta karena kalian bisa dengar suara di sini sangat hening. Dan gue suka yang hening-hening. Sekarang sekitar min 3 lebaran ya, gue maksain syuting untuk ya konten yang bakal gue keluarin sekarang, yaitu tentang cara dan tips ketika gue nge-shoot tapi gak pakai gimbal, yaitu handheld. Video ini mungkin dari beberapa kalian ada yang request sebelum-sebelumnya, tapi baru kali ini gue bisa kerjain. Jadi thank you buat kesabarannya menunggu, dan akhirnya kalian bisa langsung menikmati video ini. Ngomong-ngomong di sini dingin juga sih, tapi ya sambil ngabuburit sabi sih buat di sini. BTW sekarang gue lagi sama temen gue bertiga. Biasalah sama teman-teman gue yang biasa ngebantuin syuting, yaitu ada Lutfi kameramen dan ada Bayu juga. Gue bakal langsung kasih tahu ke kalian tips dan trik atau cara ketika nge-shoot tetapi nggak pakai gimbal alias handheld. Yang dimana sebelumnya untuk video memakai gimbal, gue udah bikin videonya yang waktu itu ada di Ngamplang. Kalian bisa lihat videonya ada di sini mungkin, atau di sini kalian bisa cek aja buat kalian yang belum nonton. Dan sekarang gue mau jelasin juga tentang cara nge-shoot handheld juga, tapi untuk khusus video wedding dan pre-wedding khususnya ya. Mungkin lebih banyak lagi teknik dan caranya untuk video lain, misalkan kayak musik video atau film atau mungkin komersial video, mungkin bakal lebih banyak lagi tekniknya. Tapi gue di sini spesifikasikan ke arah video wedding dan pre-wedding yang biasa, atau yang dimana itu kerjaan gue sekarang. Tapi mungkin di video lainnya nanti kedepannya gue bakal bikin juga tentang cara moving gimbal atau handheld untuk video lain, misalkan kayak musik video, dan ada juga untuk video iklan dan lain-lain lah. Pokoknya di luar weddingan, tapi nanti ya kalian cukup stay tune aja, subscribe dulu dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan. Nah, ini adalah ada 6000 yang dimana ini gak ada ibisnya lagi, yang alias pasti bakal shaking banget. Kalian bisa lihat video gua yang handheld menggunakan A6000 banyak banget. Kalian bisa cek aja di Cinematic A6000. Kalau misalkan gua yang pakai A7C sih keseringan memang handheld karena memang udah ada ibisnya dan udah enak juga. Tapi untuk A6000 ini yang gak ada ibisnya, atau mungkin kamera-kamera sebelumnya yang gak ada ibisnya, kayak misalkan A6400 atau A6300 atau mungkin A7 klasik maksudnya. Gimana caranya biar tetap smooth dan enak ketika lu nge-shoot pre-wed dan wedding? Di sini gua bakal kasih tahu tips dan triknya. Tapi sorry kalau misalkan ada banyak kurangnya karena mungkin keterbatasan pengetahuan gua. Di sini gua mau share yang memang biasa gua lakuin dan yang gua tahu. Jadi kalau misalkan ada yang kurang atau ada yang mau nambahin, silakan tulis aja di komen, jangan sungkan. For your information, gua pakai lensa 35mm Sony, yang dimana di sini udah ada optical steady shot yang lumayan ngebantu banget kalau kamera kalian kagak ada ibisnya. Jadi langsung ada stabilisasi dari si lensa ini. Ya lumayan lah, memang nggak sebagus ibis langsung di kamera ya, in body image stabilizer. Cuman untuk sekelas ini cukup lah menurut gua. Jadi langsung aja, let's check this out. Nah, tips yang pertama dari gue yaitu kalian usahakan, apalagi kalau kalian mau wedding dan pre-wedding ya, usahain kalian harus sarapan dulu alias makan dulu untuk menghindari adanya tremor atau getaran di tangan kalian. Apalagi kalian yang punya penyakit lambung, biasanya gak bisa kalau gak ada sarapan dulu tuh, kayak gue. Makanya kalian harus isi dulu perut kalian, isi bensin dulu, pondasi dulu, baru kalian bisa nge-shoot dengan santai dan relax pakai tangan doang. Dan tips yang kedua yaitu kalian pakai, kalau bisa dan kalau kalian punya, yaitu pakai strap kamera. Mungkin sekarang gue lagi gak bawa, tapi nanti gue bakal liatin di videonya kayak gimana. Biasanya si strap ini enak banget untuk membantu mengurangi getaran yang ada di tangan kalian dengan cara kalian tarik kayak gini. Nah kayak gitu. Setelah itu kalian baru moving. Biasanya ini sangat berguna untuk mengurangi gerakan atau getaran di tangan kalian. Dan untuk yang selanjutnya gue bakal contohin ke kalian atau liatin ke kalian beberapa moving ketika gue memakai kamera tanpa gimbal ya, alias handheld ya. Movingnya sih simple aja sih, gak banyak-banyak, dikarenakan memang kalau weddingan dan pre-wed itu menurut gua gak harus banyak terlalu moving ya, alias kayak lebih mirip ke sinematografi yang movingnya tuh dikit-dikit dan smooth. Beda kalau kalian memang syuting musik video atau mungkin iklan komersil, movingnya pasti bakal banyak. Alhasil menurut gua sih lebih enak pakai gimbal kalau untuk video tipenya kayak gitu. Kalau untuk pre-wed dan wedding bisa juga pakai handheld, tapi ya
dengan tidak banyak untuk moving ya, atau gerakan-gerakan. Tips movingnya yang pertama gue bakal contohin, namanya tuh ada tripod mode, yang dimana kalian cukup diem aja, steady, dan usahakan kamera kalian tetap steady dan diem, sebagaimana ya tripod. Contohnya kayak gini, nanti mana lempang lah kayak gitunya. Oh kayak gitu. Nah kakinya usahain kayak gini, satu di depan, satu di belakang, biar steady, biar gini, biar steady. Jangan kayak gini, biasanya agak gimana gitu, agak terlalu gini nih. Harusnya kayak gini nih, biar lebih steady gitu. Nah kayak gini. Habis gitu tangannya, untuk posisi tangannya kalian bisa lihat kayak gini, biasa ya, seperti biasa. Dan kalau bisa atur nafas kalian biar nggak ada gerakan kayak gini. Kalau bisa usahain pas kalian ngesut tahan napas aja, atau kalau misalkan mau tarik napas atau ngeluarin napas pelan-pelan aja, santai. Oke, gua langsung contohin caranya kayak gini. Siap, Bay? Lu nanti jalannya dari sini ke sono, terus diem di sana. Oke, ready? Ini tripod mode ya. Oke, kalau bisa tarik napas dulu sebelumnya. 1, 2, 3. Anjing jengitut nih goblok. Kok jengitut nih? Sekali. Good. Nah itu untuk tripod mode, yang dimana kalian diem se-steady mungkin, kalau bisa atur napas. Kayak gitulah intinya, kayak tripod cuman pakai tangan kayak gitu. Oke. Yang kedua yaitu movement dolly in dan dolly out, yang dimana itu ngezoom dan ngezoom out. Ya seperti halnya kalau misalkan kita pakai gimbal ya, kayak ngezoom in dan ngezoom out kayak gitu. Cuman bedanya ini kita handheld, jadi kita nggak nge-moving kayak gini. Kita movingnya di tipis-tipis aja kayak gini. Ini cocok untuk misalkan kalian mau ngesut pernak-pernik ya, kayak di weddingan. Misalkan ngesut hiasan, atau mungkin kayak dekor mungkin ya, atau pernak-pernik di weddingan. Untuk ngesut orang juga sabi, gue bakal contohin kayak gini. Caranya kayak gini, kakinya kalian harus satu ke depan, kayak gini. Nah, satu ke belakang. Jadi kalian bisa nanti bisa gitu. Nah bisa kayak gitu. Tangannya kayak gini, stabil, steady. Kalau bisa tahan napas ya pas kalian gini nih. Nah dan untuk gerakan tangannya, sorry ya kalau misalnya agak bising, soalnya ini di alam bos, jadi suaranya lebih dominan alam, jadi ngerti lah. Nah tangannya seperti halnya waktu gua nge-shoot pakai gimbal, jangan kayak gini. Jangan kayak gini, tapi sama badan ditahan kayak gini. Nah, kayak gitu. Ayo, Bay, coba, Bay. Gua bakal contohin ke orang ya. Nah, kayak gini. Diam aja, Bay, gitu. Nah. Siap. 1, 2, 3, tarik napas. Zoom out. Dolly in, dolly out, dolly in, dolly out. Nah, kenapa gua ulangi dan ulangi? Karena ya memang nanti kita bakal banyak pilihan untuk ketika editing. Jadi pilih aja ya bagian mana yang smoothnya. Nah itu untuk yang dolly in dan dolly out. Sekarang untuk moving yang panning, lebih ke panning, jadi lebih ke gerak ke kiri atau ke kanan. Misalkan gua mau nge-shoot ini nih, ada bagian-bagian yang ada di apa sih namanya? Bagian inilah pokoknya. Kalian bisa lihat kayak gitu. Kalau bisa kakinya kayak gini. Dan tangannya kayak gini. Jadi si kamera tetap diem. Ketika gua gini, kamera tetap diem kayak gini, ngikut di badan.
Jadi jangan kayak gitu. Itu jadinya joget Mulyadi. Pokoknya ini harus diam di sini, ngikutin gerakan kaki kalian. Nah, kayak gitu. Kalian bisa lihat contohnya kayak gini. Nah, kayak gitu. Untuk dari depannya kalian bisa lihat. Ini untuk ke samping dulu, panning ke kanan dan kiri. Itu untuk yang panning kanan kiri. Dan sekarang ada yang namanya circle, yaitu campuran antara panning tetapi objeknya tetap di tengah. Ketika kalian ke samping, si kamera tetap di tengah. Alias kayak gini nih, kalian bisa lihat. Untuk kaki dan ininya sama ya, sama kayak yang panning tadi. Selebar mungkin aja biar jangkauannya jauh gitu. Cuman bedanya digerakkan di kameranya di sini di tangan. Jadi kan kalau misalkan tadi panning ininya ikut ke sini ya gini. Nah, kalau yang ini ketika gua ke samping kiri gini, kameranya digerakin mengikuti objek tetap di tengah. Nah, kayak gini. Jadi si kameranya tetap di tengah mengikuti objek kayak gini tuh. Terus simpen di tengah si objeknya dengan kita moving ke kanan dan kiri. Kayak gitu. Simpelnya kayak gitu sih. Itu mungkin namanya nggak tahu circle atau apa, yang pokoknya kayak gitulah. Jadi point of interestnya tuh ada di tengah. Nah, kelihatannya kalau dari depan kayak gini nih. Gua liatin ke teman gue yang nge-shoot ya. Nah, kaki gua gini ya yang pertama, ngambil dari samping ke kiri, dari kanan ke kiri. Dan gua tepatin objeknya tetap di tengah nih kayak gini nih. Oke, sekarang kita balikin ke kanan. Kayak gitulah simpelnya mah. Nah, sekarang karena udah sedikit maghrib, mari kita pindah dulu ke atas ya. Biar sambil cari takjil gitu guys. Oke, moving dulu ke atas. Sekarang gue udah pindah lokasi. Backgroundnya sedikit berbeda, yaitu dengan background pohon pinus dan ada sedikit lampu-lampu gokil di belakang. Tadi kan gue udah contohin yang circle ya, yang dimana movingnya kalian bisa lihat yang sebelum. Karena kan di tempat yang tadi tuh udah mulai gelap, jadi gue pindah ke sini. Ini BTW kita syuting jam 5:30. Bentar lagi maghrib. Jadi di sini kondisinya memang udah lumayan gelap. Jadi sorry kalau misalkan ada noise gak jelas. Nah, sekarang gue mau contohin ketika gue sedikit moving, yaitu dengan sedikit jalan. Kan tadi gue cuman moving dikit-dikit aja tipis ya. Sekarang gue mau tunjukin ke kalian gimana kalau misalkan kita posisi nge-shoot kliennya tuh lagi jalan, kita ngikutin dari belakang. Yang dimana kalau di gimbal tuh enak ya, tekniknya tuh ada namanya yang follow. Misalkan pan follow atau mungkin apa ya namanya, gue lupa lagi. Pokoknya dia jalan dan kita ngikutin dari depan atau mungkin dari belakang, kayak gitu lah. Nah, sekarang gue mau contohin gimana enaknya kalau misalkan kita pakai kamera yang gak ada ibisnya, tapi tetap enak untuk dibawa jalan dengan tidak memakai gimbal. Tetap aja gue pakai teknik yang namanya ninja walk. Kalian bisa lihat kaki gue. Nah, di sini ketika gue jalan seperti biasa gue pakai tumit. Nah, pakai tumit, bukan gitu, tapi gini, pakai tumit.
biar mengurangi getaran. Dan juga kakinya ditekuk lagi seperti biasa dikit. Sama halnya ketika kita ngesut pakai gimbal kayak gitu. Dan posisi tangannya sedikit ada goyangan untuk mengakali jitter dan juga nafas kita. Ini ada goyangan dikit. Kayak gitu. Dikarenakan ini kan vokalnya kalau di full frame setara dengan 50 mm ya. Jadi terlalu ngezoom, hasil bakal kelihatan banget jitternya. Tapi kalau kalian pakai lensa yang wide, kayak 16 atau mungkin 24, bakal lebih enak biasanya. Dan kalian bisa ingat teknik ini biar lebih smooth, kalian bisa editing lagi di post production nanti dengan sedikit kasih bumbu warp stabilizer ya, mungkin 5% atau 10%. Pokoknya asalkan jangan sampai jitter, udah cukup aman. Bye, lo jalannya dari sini ke sana ya. Gua bakal ngikutin si Bayu jalan dari belakang. Kalian bisa lihat itulah movingnya dan hasilnya kayak gimana. Itu dengan handheld dengan menggunakan kamera yang tidak ada ibisnya. Sebenarnya masih banyak ini tekniknya ya. Mungkin ada dari teknik panning gini. Ya udah gue liatin dulu ya sekali ya. Nah, teknik panning dan apa ya namanya? Panning up down mungkin ya namanya ya. Kayak gini. Itu gue pakai teknik tilt kamera dari atas ke bawah terus langsung panning dan panningnya tuh follow alias circle. Masih banyak lagi sih kayak misalkan eagle eye ya kayak di drone. Ini berguna kalau misalkan kalian ngesut undangan, kalau misalkan wedding ya. Caranya gini, ini tangan yang jalan ya sama badan. Ini undangan ya, ceritanya ini undangan. Ini undangan. Kalau gue ngesutnya biasanya kayak ini. Kalau misalkan tekniknya eagle eye. Kayak gini nih. Kayak gini nih. Lihat kaki gua dan tangan gua, lihat ya. Ready? 1, 2, 3. Nah. Tangannya kayak gini nih. Posisinya jangan gini dulu. Nanti bakal susah muternya. Harus gini. 1, 2, 3. Nah, jadi sama badannya muter. Taruh objek tetap di tengah, tapi kita ngedeketin dari atas ke bawah. 1, 2, 3. Aduh, kurang semut. Sekali lagi. Sekarang gua balikin dari bawah ke atas. 1.
karena kan mungkin sekarang waktunya mepet ya, gue syutingnya agak maghrib dan sekarang mau buka puasa, udah kering banget nih, gue mau ngerokok, mau minum, ya mau takjil lah pokoknya. Jadi si kameramen juga sama si model udah Lapar. Takjil. Jadi silakan komen aja kalau kalian mau ada part 2-nya yang lebih jelas dan detail, gue bakal lanjutin mungkin di studio atau mungkin di kamar gua atau mungkin di tempat lain yang lebih nyantai. Komen aja kalau misalkan kalian mau. Mungkin untuk pertemuan kali ini yang bisa gue sampaikan segitu aja sih kayaknya. Dikarenakan ya sorry waktunya ada kabut juga ya. Mepet nih dan udah dingin juga sih lumayan. Jadi kayaknya gua bakal pamit dulu dikarenakan memang gua mau buka puasa dulu. Kalian bisa lihat aja nanti pas gua mau buka puasa di apa sih namanya ini? Lamping Cirorek di Garut, Cilawu, Garut. Mungkin segitu aja lah di video kali ini dari gua. Pokoknya sekali lagi kalau mau untuk part 2 yang lebih jelas kalian bisa langsung komen aja di bawah. So, thanks for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mari kita buka bersama dulu.